Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Waalaikumsalam wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pada malam hari ini alhamdulillah kita melakukan satu tabligh akbar berkenaan dengan Maulid Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah merupakan program salah satu seksi dari 12 seksi yang ada di Takmir Masjid, yaitu bidang panitia Hari Besar Islam. Ada beberapa kegiatan yang kita lakukan menjelang berkenaan dengan Maulid ini. Yang pertama adalah sunatan masal. Sunatan masal itu hampir diikuti 50 orang. Masih tersisa kurang lebih 30 orang. Nanti pada hari Sabtu ini, Ahad ini akan dilanjutkan dengan 30 orang. Ketika awal itu terjadi, total yang kita sunat itu kurang lebih 80 orang. Ada teman-teman minta juga, kalau sudah sunat masal, kawin masal lagi. Saya kira kalau ada yang mau dikawinkan di sini, kita daftar saja. Kalau banyak kita kawinkan, gratis kita itu. Istilahnya perkawinan masal. Kemudian yang kedua kita lakukan adalah yang tadi kita saksikan bersama, itu anak-anak PTA kita yang jumlahnya kurang lebih 90 orang. Lumayan sekarang 90 orang, dan bagi mereka yang tidak punya dana itu kita gratiskan. Dan ternyata gratis itu lebih 60-70 orang. 20 orang saja yang siap memberi dana sekitar 20.000. Kemudian ketiga, malam hari ini kita rangkaikan dengan tabligh akbar. Kita undang Pak Kiai Ageng Kota sebagai ketua MUI Sulawesi Selatan, kemudian saya mati sebagai mubalik, sebagai ulama yang sangat karismatik, akan memberikan sentuhan kepada kita berkenaan dengan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini merupakan salah satu rangkaian dari panitia Hari Besar Islam. Kita harapkan bidang-bidang lain juga akan semua sudah berjalan, baik bagian sosial. Jadi saya Prof. Saya Safra itu sudah berjalan, ada Jumat berkah. Jadi setiap Jumat itu ada lebih 100-an kita bagi kepada orang miskin makanan secara gratis. Ada setiap hari Ahad kita kajian subuh. Setiap Ahad mengundang dari luar sekalian, banyak lain-lain lagi. Setiap Ahad subuh itu, di sini secara daring atau secara tatap muka kita lakukan kajian berkenaan dengan penambahan wawasan kita dengan agama. Saya kira demikian, kalau sekalian saya mempersilakan mohon kepada Pak Kiai untuk memberikan tampilan pada malam hari ini dihadiri oleh Bapak Ketua Yayasan UMI Pak Haji Mukhtar Jaya, kemudian ada Ustaz yang lain adalah Pak Dr. Basri dan beberapa rekan dari Pasca untuk berkenan hadir pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya persilakan kepada Pak Kiai untuk memberikan tabligh akbarnya berkenaan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syarrafa lana biwiladati sayyidil anam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam
سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة وعلى الأمة وعلى آله وصحبه الكرام. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Wakaf Umi, yang kami hormati pengurus dan jemaah masjid Sultan Al-Haji, para guru besar yang hadir, para dosen, hadirin yang kami hormati. Alhamdulillah adalah kalimatul i'tiraf, kalimat pengakuan dari seorang hamba akan segala nikmat Allah yang tidak terhitung sesuai dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian, kata Allah, termasuk kita semua, mau menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak mampu menghitungnya. Ayat ini merupakan kebenaran mutlak, sehingga sampai hari ini dan seterusnya belum ada satu organisasi, belum ada satu alat yang mau mencoba-coba menghitung nikmat Allah. Dan andai kata ada alat yang mau mencoba-coba menghitung nikmat Allah, mungkin alatnya sudah rusak, tapi nikmat Allah belum selesai. Dan itulah makna wa'in yang terdapat dalam ayat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekalipun harus kita ketahui bahwa nikmat Allah bukan hanya harta, nikmat Allah bukan hanya uang, tapi nikmat Allah meliputi najabatul aulad. Anak-anak kita semua berhasil. Tidak ada kebahagiaan orang tua melebihi kebahagiaannya apabila mendengarkan anaknya semua berhasil. Sebaliknya, tidak ada kesedihan orang tua kalau ada anaknya yang nakal. Oleh karena itu Nabi mengajak pada seluruh orang tua, wariskanlah kepada anakmu dua sebelum meninggal, yaitu akhlakul karimah dan ilmu pengetahuan. Biar tidak ada harta, sebab akhlak dan ilmu adalah harta yang tidak pernah habis, lampu yang tidak pernah padam, dan pakaian yang tidak pernah habis. Tentunya ini tugas Bapak, Ibu, karena ilmu tidak murah. Ilmu sendiri pernah berkata, "Itini kullan wa'ati kawan." Berikanlah saya segala-galanya, kata ilmu. Habiskan hartamu, habiskan uangmu, habiskan, semua habiskan untuk mencari saya, kata ilmu. Tapi jangan kecewa, saya hanya berikan sedikit kepadamu. Saya punya ilmu sedikit, cuma LC 2 huruf. Cuma karena dia masih melihat saya masih diharapkan memberi ilmu, dan saya diberi gelar kehormatan. Tentu hadirin tanya, LC itu bahasa Prancis, kependekan dari Renaissance of Comedy. Lamanya ku cari 2 huruf itu hampir 20 tahun. Makanya Imam Syafi'i pernah berkata, "Kullama zadani ilman billah." Setiap ilmuku bertambah, saya merasa bertambah bodoh. Ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i adalah ulama
yang memiliki kejujuran ilmiah. Kejujuran ilmiah ialah kesediaan seorang ulama mengatakan saya tahu kalau dia tahu, dan berani mengatakan saya tidak tahu kalau memang dia tidak tahu. Dan orang yang bukan ilmuwan serba tahu. Ada Tommy serba tahu. Rusak kayak lagi karena kecil. Sekalinya berbalik kita berusaha. Itulah ulamanya Ahlus Sunnah. Malah gurunya yang bernama Imam Malik, apa dia bilang, pernah ditanya 40 soal, tapi yang dijawab hanya 20. Ditanya kenapa Kiai tidak jawab yang 20? Dia bilang saya tidak tahu, oleh karena saya tidak tahu. Artinya saya tidak menjawab 20 karena memang saya tidak tahu jawabannya, dan saya tidak tahu betapa besar hubungannya orang yang pura-pura tahu yang sebenarnya tidak tahu. Itulah kejujuran ilmiah para ulama, dan Nabi sendiri punya kejujuran ilmiah. Ketika ditanya oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Nabi bilang tiadalah yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya. Artinya bebis, berarti Nabi sendiri. Kata Jibril, kalau Nabi tidak tahu kapan hari kiamat, beritahu saja tanda-tanda. Kata Nabi, kalau itu banyak yang saya tahu. Di antaranya adalah kasratul kadzib, sudah banyak orang yang dusta. Sehingga dibilang kau nanti waktu itu banyaknya orang dusta, sehingga orang suka itu. Yang kedua, apabila anak sudah menjadikan budak orang tuanya, artinya orang tuanya yang sekolahkan ilmu sampai selesai, sampai mendapat jabatan, tapi sangat menyedihkan setelah menjadi pejabat, ibunya diambil ke rumahnya untuk menjadi pembantu. Terus ini berapa kaman nih gini apa ini? Sebelah Ya. nih, awas pe, kecinikan. Iya kecinikan kok. Termasuk nikmat yang besar adalah hubun nasilah, orang cinta sama kita. Seorang pejabat yang dicintai oleh rakyatnya, maka jabatannya adalah nikmat. Namun Nabi memberi catatan, inna qawlan tasawuna sabi amwalikum. Kalian para pejabat tidak dapat menarik simpati rakyat hanya karena harta tahta. Dan yang diinginkan oleh rakyat adalah amal mudah budi seperti ini. Bahkan Allah berfirman, uhibbul ghaniyal karim. Saya mencintai orang kaya yang dermawan, tapi saya lebih cinta kepada orang miskin yang dermawan. Kenapa? Kalau orang kaya lalu dermawan tidak terlalu hebat. Yang hebat kalau miskin masih mampu. Jadi Nabi bilang, "Oboji itu sulit ala boleh. Nikalek di bawah jillah nariko kasiasi mana." Saya mencintai orang kaya yang rendah. Saya mencintai orang miskin yang rendah. Tapi saya lebih cinta kepada orang kaya yang rendah. Tawadu. Kemudian saya mencintai pemuda yang rajin beribadah. Tapi saya lebih cinta sama rajin beribadah. Mudah-mudahan kita berharap pada yang tiga. Sebaliknya saya membenci orang miskin yang kikir, tapi saya lebih benci orang kaya yang kikir.
Saya mau baik orang kaya yang sombong, kata Allah. Tapi saya lebih baik dia juga miskin, dia juga sedih. Kemana dekat? Ya. Saya membenci pemuda yang malas salah, tapi saya lebih benci tanpa tua tanpa malas. Demikian cara Allah memberi nasihat. Jadi Allah tidak pernah mengatakan kaum musyrik. Halus. Hadirin yang kami hormati, termasuk nikmat Allah adalah kesehatan. Bapak sehat, ibu sehat, anak-anak sehat. Itu adalah nikmat Allah. Karena hanya dari orang yang sehat bisa diharapkan makan. Hanya orang tua yang sehat bisa mengurus keluarga. Hanya ibu yang sehat bisa mengurus anak-anak. Hanya dosen yang sehat bisa memberi kuliah. Dan hanya mahasiswa dan hanya kiai yang bisa malam ini maka saya mohon dalam kesehatan dan terletak di semua forensik. Tapi tidak ada yang melihat mahkota itu kecuali orang-orang yang sakit. Semua yang hadir sebenarnya ada mahkota di kepala, tapi tidak ada yang melihat mahkota itu. Hanya Ustaz Sanusi karena saya yang sakit. Sekalipun saya sakit, saya berusaha hadir karena saya adalah mahasiswa UMI yang pertama. Saya mahasiswa di UMI tahun 1963. Rektor baru rektor, presiden UMI, presiden UNAS, Arnaud Manono masih presiden. Mahasiswanya tingkatan saya cuma 3 orang. Saleh Kutuhena, Marohai, dia. Cuma itu nuansanya 63. Ketika ada semester dulu tingkatan dan selalu saya lagi Marohai tingkat 2, Saleh Kutuhena, ranking 3. Semuanya tidak mampu. Itu saya mahasiswa. Dan tahun 60 dia setelah saya tamat BA. Kami mahasiswa UMI dan seluruh mahasiswa di Indonesia ditugaskan dan diwajibkan mengikuti latihan tentara wajib latih mahasiswa di Madinah dalam rangka merebut kembali kebijakan Islam. Karena begitu, yang barat saya 1 bulan latihan tentara. Jadi semangat itu Pak betul bagi kita. Pulang dari Malino setelah selesai latihan tentara, saya mendapat tugas pelayanan di Mesir bersama dengan Gus Dur dan semua Gus Dur dan Gus Mus, ya, bersama dengan 25 orang dari seluruh organisasi mahasiswa. Tapi karena wanita zamannya orang NU, maka yang dikirim dari banyak NU. Saya pun disuruh untuk ya. Naik kapal laut. Dan ditanya berapa lamanya, Makassar masih naik kapal laut 1 bulan 2 hari. Kapal barang dari singgah Pak, singgahnya lagi di pelabuhan Aden di Yaman,
bersinggah di pelabuhan Aden. Saya lihat orang di bawah jual sahu. Orang Yaman kalau kita naik Mekah pakai sarung itu. Maka saya juga turun jual sahu. Bang Meme kiri paku pasti dekat. Dan bosan 1 bulan 2 hari kapal laut. Untung ada Gus Dur selalu memberi. Nah, kita tahu Gus Dur masa Sanusi 10 hari itu berlayar. Ada nih teman ya Sanusi, saya tahu kalau saudara rindu sama kampung. Mau dengar cerita? Ya ada judulnya cerita itu. Dia bilang orang buta dengan orang bungku. Boleh buta itu? Dia mana bungku? Bagaimana ceritanya? Dia bilang ini orang buta, ini makan orang pemuda. Jadi dia ajarlah ada bungku pergi manja. Sampai di Bongkelapa, Labungku bilang siapa yang manja? Labuta mereka, bukan kamu yang dia. Nanti tugasku menghitung kalau ada yang jatuh. Setelah si buta, si Bungku sampai di atas. Dia bilang, buta, hitungnya sampai yang di atas. Buk, 1, buk, 2, buk, 3. Bungku bilang, apa tidak saya yang mati? Saya di Gus Dur. Gus Dur waktu presiden yang diangkat Menteri Pertahanan, Mahfud MD. Bayangkan, Mahfud MD pergi mana? Kalau presiden, kok saya diangkat Menteri Pertahanan? Saya ini alumni dari mana? Apa? Apa yang bilang saya saja ustaz kita dari presiden. Tidak mau kalah. Untuk lagi berada di jadi saya terima kasih Pak Surya dan sebagai mahasiswa yang paling tua. Dan sepeda yang punya motor hanya Marsina. Motornya juga itu bunyinya masih ngepet. Alhamdulillah malam ini kita hadir sama-sama. Tujuan kita tidak lain untuk membuka kembali salah satu halaman sejarah dari seorang pemimpin yang paling tepat halaman sejarah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan memperingati Maulid. Kita buka halaman sejarah Nabi setiap tahun agar dari halaman sejarahnya kita bisa melihat Nabi, kita bisa mengenal Nabi. Kita tidak pernah melihat Nabi, padahal Nabi sudah jauh dari kita. Sudah 15 abad. Kalau kita tidak pernah membuka sejarahnya, nanti kita tidak tahu. Sudah jauh. Oleh karena itu Nabi bersabda, "Tuba liman da'ani wa amana. Wa tuba liman amana bi wa illam yara." Bahagialah orang yang pernah melihat saya, lalu dia beriman kepada. Tapi lebih bahagia lagi orang yang tidak pernah melihat saya, tapi dia beriman kepada aku. Kita ini semua tidak pernah melihat Nabi, kata Nabi, iko nama umur. Jadi jamaah Masjid Sultan Al-Iman ini adalah orang yang berbahagia karena kita percaya pada Nabi sekalipun tidak pernah melihat. Timbul pertanyaan, bagaimana Abu Jahil hari-hari melihat Nabi? Padahal Abu Jahil sudah dicap sebagai orang yang celaka dunia dan akhirat.
Jawabannya, betul Abu Jahil hari-hari melihat Muhammad. Tapi yang dilihat oleh Abu Jahil hanya Muhammad. Tapi Abu Jahil tidak pernah melihat Nabi Muhammad. Beda. Jadi naik-naik Abu Jahil dan Muhammad. Tapi Abu Jahil tidak pernah melihat Nabi Muhammad. Makanya dinamakan Abu Jahil, bapaknya orang bodoh. Apakah Abu Jahil bodoh dalam pengertian ilmu? Tidak. Orang pintar Abu Jahil. Tetapi dia diberi gelar bapaknya orang bodoh. Karena mengerti kebenaran dia sendiri menginjak-injak kebenaran. Jadi Abu Jahil sebenarnya tidak diikat oleh waktu dan tempat. Kapan ada orang mengerti kebenaran, tapi dia sendiri menginjak-injak kebenaran, maka itulah Abu Jahil abad ke-20. Islam tidak menghendaki lahirnya Abu Jahil. Itulah makna kita lihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini yang kami hormati, gejalanya sudah ada. Korupsi adalah tidak benar. Kalau begitu, orang yang korup adalah yang menginjak-injak kebenaran. Hari ini yang kami hormati, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kelahirannya dinamakan terbitnya matahari dan terbitnya bulan purnama. Makanya kita biasa anta syamsul anta badr. Engkau adalah matahari, engkau adalah bulan purnama. Kenapa kelahiran Nabi dinamakan terbitnya matahari dan terbitnya bulan purnama? Karena dunia sebelum lahir gelap. Kenapa gelap? Mati lampu. Tapi mati lampu yang dimaksud bukanlah mati lampu PLN, tapi masih lampunya kemanusiaan. Yang ada manusia, tapi tidak ada lagi kemanusiaan. Maka dinamakanlah gelap. Tiba-tiba dalam kegelapan itu Muhammad lahir, maka kelahirannya anta syamsu anta gelap. Kalau saya bisa katakan bagaimana gelapnya, sebelum lahirnya Nabi Muhammad, satu perempuan sampai 11 suami. Bayangkan. Dan sekarang sudah bagaimana kalau lahir siapa yang punya anak? Kalau sudah lahir anak 11 suaminya yang ada itu dipanggil semua menghadap untuk dicari mana yang persis sama dengan anaknya lahir dari yang 11 itu, dia bilang dikawal. Orang dan istri ya. Ada namanya nikahul putri. Dia suruh istrinya pergi laki-laki lain, membiarkan menangis. Siapa ini yang mimpi kita? Nama itulah akhirnya masa saat itu lahirlah Muhammad, maka saya anta syamsul anta badr. Itu kalimat yang paling tinggi dalam bahasa Arab. Ada biasa dia bilang kalimat itu berlebihan ya, karena Anda tidak tahu bahasa Arab. Itu namanya tasbihul wali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ketahui bahwa Muhammad diutus untuk menjadi rahmatan lil alamin. Dan dimaksud dengan al-alamin yang telah Nabi Muhammad
Nabi rahmat sama binatang. Sehingga dalam hadis menjadikan Nabi Muhammad, dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin habasatha wa la hiya at'amatha. Seorang ibu nanti masuk neraka bukan karena tidak salah, bukan karena tidak puasa, tapi dia masuk neraka karena seekor kucing. Dia kurung kucingnya, tidak diberi makan dan tidak dibiarkan mencari makanan sendiri. Besok kucingnya mati. Kata Nabi, itu adalah ahli neraka. Kalau demikian, Nabi adalah rahmat bagi manusia. Nabi adalah rahmat bagi yang tidak bernyawa sekali. Kita ketahui bahwa perkakas rumah tangga yang paling sederhana adalah rumah tangganya Nabi. Apa yang ada di rumahnya Nabi? Yang pertama, tikar satu lembar. Yang kedua, pedang. Yang ketiga, gelas. Dan yang keempat adalah satu lagi. Dan semua para rumah tangganya ini diberi nama. Tikarnya diberi nama Al-Khush. Pedangnya diberi nama Zulkifar. Kenapa? Agar Nabi sayang kepada pedangnya. Agar Nabi sayang sama tikarnya. Seperti sayangnya kepada sesama manusia. Mengapa? Karena Nabi adalah seorang pemimpin yang tidak pernah tidur di atas kasur. 23 tahun jadi pemimpin, Nabi hanya tidur di atas tikar. Tidak ada yang berkali ketua RT lainnya. Makanya kita pelajari, Pak. Kenapa diberi nama pedangnya? Agar dia sayang sama pedangnya. Nah, kalau kita bertanya, masih adakah kasih sayang seperti ini? Tentu menggeleng lebih banyak daripada mengaku. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi miskin, Pak. Jika orang kaya. Bahkan diriwayatkan bahwa suatu ketika Nabi Muhammad kedatangan tamu. Tamu yang itu datang kira-kira sudah jam sekian. Salah satu sifat Nabi kalau ada tamunya, yang pertama kali diperhatikan dan dicari tahu, apakah tamunya itu sudah makan atau belum. Nah, saya kira ini perlu, Pak. Kalau ada tamu itu dulu urus. Karena ada juga kalau ada tamunya yang diurus tempat tidurnya. Lalu dia bilang, Pak, kalau mau tidur di sini. Apa tidur kalau belum makan? Umpamanya Ustaz Sanusi orang datang dari Parepare yang sekian. Ya, saya datang di rumahnya Pak Kiai Syawal Bulan, Pak Said yang 9. Saya tanya, Ustaz. Tentu pertanyaannya halus karena saya Ustaz. Pak Kiai dari Parepare. Iya, dari Parepare. Naik mobil, iya, naik mobil. Langsung mobilnya, ya, tidak segeri-segeri. Kabar tidak. Perempuan, begitu Pak. Begitu. Demikianlah Nabi setelah tahu tamunya belum makan, dia tanya istrinya, Aisyah, ada makananmu yang siap? Apa kata Aisyah? Maaf ya Rasulullah, jangankan makanan yang siap, yang mau dimasak saja malam ini tidak. Kebetulan waktu itu hadir salah seorang sahabat namanya Abu Talha. Nabi tanya, Abu Talha, dia tanya, siapa di antara kalian mau menerima tamu malam?
Salah seorang di antara sahabat langsung naikkan tangannya. Iya Pak, saya. Kata Nabi, terima kasih. Bawalah tamuku ke rumah. Dia bawa. Ini Abu Talha nanti tiba di rumahnya, baru tanya juga istri. Ya, susahnya. Ada tamu mulia, tamunya Nabi. Ada makananmu yang siap, dia bilang tidak ada. Yang ada adalah makanan anakmu yang masih baik seperti ini. Si kau. Kalau kamu berikan tamumu, anakmu tidak makan malam. Kalau kamu berikan anakmu, kamu malu. Terserah. Nabisi, natarik. Talinya istrinya lalu dibisi. Masaklah makanan anak untuk kamu Rasulullah. Dan kalau sudah masak, sebelum dihidangkan, saya mohon lampu dipadamkan agar saya bisa pura-pura makan di hadapan tamu. Turun ayat, wa yusiruna ala anfusihim walau kana min qasas. Mereka bersedia mendahulukan kepentingan tamunya daripada anaknya karena hormat sama tamunya. Itulah yang dimaksud pemasalan ila rahmatan lil alamin. Hadirin yang kami hormati, Nabi Muhammad adalah rahmat bagi keluarga. Nabi kalau tiba di rumah, sebelum masuk di rumah, seluruh atributnya dia simpan di muka rumah. Sebagai Nabi, sebagai Rasul, sebagai panglima, sebelum masuk rumahnya, dia simpan di muka rumah. Lalu masuk ke rumahnya sebagai suami terhadap istrinya, sebagai ayah terhadap anaknya, dan nenek terhadap cucunya. Sehingga Nabi kalau ada di rumah, seluruh keluarga gembira dan bahagia. Istrinya bilang, alhamdulillah ada suami. Karena yang hadir suami, bukan panglima. Anaknya bilang, alhamdulillah ada bapak. Cucunya dia bilang, ada nenekku. Karena yang hadir adalah nenek. Ketegangan rumah tangga kadang-kadang bapak bawa jabatannya masuk. Komandan Kodim Salio, lentu bola anak Komandan Kodim. Jalur apa? Pilih mana anak-anak. Nabi kalau ada di rumah, dia membantu istrinya. Kalau disuguhi makanan oleh istrinya dan Nabi suka masakannya, maka dia makan dengan lalapnya, tapi tidak ngomong dia. Sebaliknya kalau pada suatu saat makanan yang disiapkan oleh istrinya tidak terlalu enak masakannya, Nabi tidak makan, tapi juga tidak ngomong. Mengapa? Dalam hatinya, biarlah istriku sendiri yang tahu bahwa malam ini saya suka masakannya. Butina dicampuri. Dan biarlah istriku juga tahu bahwa malam ini saya tidak terlalu buktinya saya tidak akan menjaga perasaan. Karena ada juga suami Pak, tidak terlalu banyak. Kalau suka masakan istrinya habis, biar anunya habis juga. Perjalanan macam mana. Tapi kalau dia tidak suka, dia marah-marah, ngomel. Tapi sambil marah-marah habis. Nakaya. Pemarsan na. Nabi kalau ada di rumah, lupa bahwa di luar ada diskusi. Di luar ada seminar. Tapi Nabi kalau ada di rumah, dia bermain-main dengan cucu. Caranya main-main, Nabi kalau ada di rumah Pak, makalolo ya. Begini Pak ya, makalangka yang masalah pasangan. Kalau Nabi sudah begini, naiklah Hasan Hussein di punggungnya. Dan nanti kalau cucunya, Nabi sudah tahu bahwa cucuku sudah mau turun, maka dia turunkan punggungnya pelan-pelan
agar cucunya tidak jatuh. Dan kalau cucunya sudah turun dari punggungnya, dia rangkul cucunya, lalu cium sedalam-dalam. Salah seorang sahabat melihat Nabi begitu mencium cucunya. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, saya punya anak 10 orang. Tetapi saya tidak pernah mencium anakku biasa." Apa kata Nabi? "Saya khawatir kalau seorang ibu dan ayah tidak pernah mencium anaknya. Khawatir kalau Allah mencabut rasa kasih sayang dari hati. Saya mohon Bapak Ibu kalau pulang di rumah dicium anak tadi. Cium. Kalau bilang kenapa baru dicium? Bilang ke Ustaz Sanusi bilang. Daripada orang lain. Luar biasa. Apalagi sekarang sukar kita dekat sama anak. Sehingga Sayyidina Umar Plato juga pernah bilang, jangan memaksa anakmu untuk ikut jejakmu, karena ia dilahirkan pada suatu masa yang bukan masalah. Saya di pesantren 8 tahun, cari kayu bakar sendiri, Pak, masak sendiri. Tapi sekarang saya punya santri di Maros, sudah ada 1.000, Pak. Dulu itu mathamnya saya pakai AC. Ya. Jadi kita bahagialah. Dan oleh karena itu memang sekarang anak, kalau kita tidak berusaha mendekati, kita satu hari itu tidak pernah ketemu. Selalu begini ya. Ibu-ibu juga kalau kita ceramah begini ya. Apa kayak gitu? Ini samanya memang. Ya. Makanya yang banyak menentukan adalah ibu di dalam mendidik. Sebab saya punya guru mengatakan, saya tidak setuju kalimat pergeseran nilai. Nilai tetap nilai, tapi yang bergeser adalah manusia. Biasa kita dengarkan pergeseran nilai. Saya punya guru, dia bilang, al-qiyam di al-qiyam. Nilai tetap nilai, tapi yang bergeser adalah manusia. Dan dia memberi contoh. Ibu kewajibannya ada 3. Mengandung, melahirkan, memelihara. Yang ketiga adalah memelihara. Memelihara, jadi yang memelihara ini tugasnya ini. Bapak cuma membantu. Memelihara anak bahasa Arabnya hadana. Kalau diartikan lagi itu hadana, ada 2 artinya. Hadana adalah ketiaknya ibu. Yang kedua hadana adalah dadanya ibu. Kenapa? Pemeliharaan anak yang baik. Kalau anak lama di ketiak ibunya, karena lama digendong. Kita dulu lama digendong. Kedua. Sehingga anak sejak lahir selalu dekat. Menggendong anak adalah nilai yang mahal. Sekarang sudah banyak ibu meninggalkan nilai. Sudah malas menggendong karena sudah ada kereta-kereta. Kereta-kereta mana? Berarti sudah jauh, apalagi yang membawa keretanya. Pembantunya sendiri. Terlama dulu begitu. Yang kedua hadana adalah dadanya ibu. Kenapa? Pemeliharaan anak yang baik. Kalau anak lama di dada ibunya, karena lama disusukan. Menurut Al-Quran, ibu berkewajiban menyusukan anaknya selama 2 tahun. Allah berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada. Hai seluruh ibu, susukanlah anak selama 2 tahun. Dan jangan berhenti menyusukan sampai anakmu juga sudah pintar mengucapkan alhamdulillah. Dulu kita menang 2 tahun.
Pak Ketua mungkin lebih Pak. Ada yang lebih Pak. Sudah ada giginya masih. Biasa dinokok. Karena memang dulu ibu tidak terlalu banyak pekerjaannya. Ibu saya tidak tahu apa itu arisan. Ini ada dia arisan. Jadi banyak waktunya di tangga dia dapat anaknya, di tangga disusukan. Tidak malu karena belum banyak mobil langgar. Sambil menyusukan dia menyanyi. Di antara nyanyinya dalam bahasa Makassar, dalam bahasa Indonesia, hai anakku, janganlah engkau bosan saya pelihara. Sekalipun ibumu adalah orang yang miskin. Yang saya harapkan, jika engkau besar, balaslah aku dengan budi pekerti galuh. Tindernya, maklum. Saya tanya ibu-ibu di belakang, masih ada nyanyi yang begitu? Dan dumaan. Jadi menurut guru saya, seorang guru besar, kalau kamu melihat sebagian anak-anak sekarang, lihat dari orang tuanya, salah satu penyebabnya, oleh karena sejak kecil sudah jauh dari ibunya, sekalipun dekat. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apatah lagi mendidik anak. Menurut Profesor Mansur Ramli di hadapan Majelis Ulama, beliau berkata, puncak kecerdasan manusia ialah pada saat dia kanak-kanak. Kita dari MUI tanya, Pak Prof, apa maksud puncak kecerdasan manusia pada saat dia kanak-kanak? Beliau menjawab yang dimaksud ialah bahwa seluruh tingkah laku anak, senyumnya anak, ketawanya anak, menangisnya anak, itu semuanya asli. Jadi kalau menangis anak kamu, jangan marah-marah, asli. Beda kalau bapaknya menangis. Mau telur. Kamu telur, dia telur masih. Dia tahu itu asli. Senyumnya anak asli. Tidak ada anak senyum pilkada. Lihat baliho seluruh Sulawesi. Tersenyum semua itu. Tidak ada baliho begini. Tapi senyumnya masih tanda tanya. Kalau senyumnya anak adalah asli. Ketawanya asli. Saya pikir benar. Saya ini cucuku. Pak kedua tahu sudah 14 orang. Ya. Ada cucuku baru sama kanak-kanak. Saya sering suruh cabut rambut putihku, Pak. Nah di sini, di sini. Ya. Yang dicabut apa? Bukan yang putih dicabut, yang hitam juga dia cabut. Sakit. Tapi saya tidak marah. Saya bilang itu asli. Ibu Renona lemparkan songkok. Lucunya dia lemparkan, saya juga disuruh bikin. Saya juga tidak marah. Itu asli. Dia belum tahu bahwa songkok ini adalah songkoknya Ketua Majelis Ulama. Dan kali ini Robu, jadi kalau dari anak tidak usah. Dan bahagialah orang yang punya anak yang bisa dididik, terutama di zaman milenial. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oleh karena itu kepada seluruh hadirin, mari kita sama-sama berusaha menjadi rahmat sekurang-kurangnya terhadap satu orang dan sering membuka halaman sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak akan habis sejarah Nabi dan kita sudah jauh. Ibaratkan Nabi membawa lampu. Tapi jauhnya Nabi membawa lampu sudah 15 sahabat dari kita. Kalau kita tidak lihat lampunya, itu sebabnya sekarang banyak orang terantuk di sana. Kenapa?
tidak melihat di lampunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang korupsi itu sebenarnya mati lampu. Nasabah yang melihat sebenarnya, mata sebenarnya pada hakikatnya tidak melihat. Tapi yang melihat misalnya adalah ainul basirah. Jadi mata hanya lampu kecil. Ada lampu besar namanya ainul basirah. Makanya mata ini kalau mati lampu kita tidak melihat. Ya. Tidak ada cahaya kita tidak melihat. Tapi orang yang buta melihat. Makanya banyak orang buta, profesor, dokter, dan buta rapat. Kenapa? Karena yang mati hanya mati lampu kecil ini. Tapi kenapa pada umumnya orang yang korupsi, pada umumnya orang melihat? Kenapa bisa? Apa tidak lihat? Dia lihat. Tapi mati lampunya, lampu besar. Jadi kalau ada pencuri, mati itu mati lampunya. Makanya dia menguji Pak Quraisy untuk mencapai gelar doktornya 5 guru besar. Semua profesor doktor ketua. Salah satu di antaranya adalah buta rapat. Kata Pak Quraisy, dia ceritakan sama saya. Dan ada kasetnya. 4 guru besar yang semua melihat, semua pertanyaannya saya jawab. Tapi setelah tiba gilirannya orang buta, banyak yang saya tidak tahu. Ya. Yang 4, bilang Pak pengujian 4, Ananda Quraisy, insya Allah sebentar kamu menjadi doktor dalam bidang tafsir. Setelah Ananda menyusun disertasi kurang lebih 1000 halaman. Tapi setelah dan kamu akan menjadi dokter. Balik semua. Tapi setelah tiba gilirannya orang buta, apa dia bilang? Quraisy, saya tahu sebentar kali satakuno doktorat tafsir. Tapi setelah baca-baca disertasi, baca-baca, terbuka. Sana sini terdapat kekeliruan. Kaget. Mana kerja? Nabuta ko. Dalam hati. Coba buka halaman sekian. Alinea sekian. Di situ Ananda tulis ayat. Yastaftuna kafin nisa. Salah lopo Quraisy. Di mana salahnya? Salahnya ialah kurang satu huruf, yang benar adalah wa yastaftuna kafin nisa. Kamu tinggalkan satu huruf. Satu huruf bagi seorang doktor adalah kesalahan. Kenapa bisa begitu? Karena yang menyala adalah ainul basirah, lampu besarnya. Islam datang untuk menyalakan lampu besar. Saya sendiri, saya punya dosen, ada satu orang buta. Saya diajar selama 4 tahun. Tidak pernah melihat diktat. Begitu dulu dibilang sanksi, halaman berapa lagi? Dibilang halaman 8. Dia baca itu, berkuliah. Apa yang dia sampaikan, itu sama yang ada. Kenapa? Karena yang melihat adalah ainul basirah. Begitu semua dulu para ulama, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu sudah menjadi mufti pada umur 15 tahun. Saya jadi ketua MUI 70 tahun. Imam Syafi'i 15 tahun sudah mufti di Makkah. Sudah menghafal kitab buku gurunya yang bernama Muwatta, tebalnya begini. Nah, kalau mana ya? Tapi karena Imam Syafi'i belum cukup hanya membaca bukunya gurunya, tapi dia ingin menemui gurunya Imam Malik. Padahal Imam Malik bukan ke Madinah. Nah, belum ada pecah-pecah.
Jadi menurut sejarah Imam Syafi'i jalan kaki dari Makkahul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah, jauhnya kurang lebih 350 km untuk mengikuti satu mata kuliah, yaitu hadis dari gurunya Imam Malik. Menurut sejarah hampir 9 hari 9 malam jalan kaki untuk mengikuti satu mata kuliah. Dia tidak apa-apa. Setelah tiba di Madinah, kuliah sudah dimulai. Kuliah di tahun. Jadi dia duduk di belakang. Tapi selama kuliah berjalan, ini Imam Syafi'i ada kelainan gerak-gerak. Apa itu? Selalu menjilat telinga. Kalau Imam Malik memberi kuliah hukum, dia kasih begini saja. Itu Imam Malik. Anak-anak dari mana ini di belakang? Boleh apa di mana? Selesai kuliah dia panggil, anak, man anta? Siapa kau? Saya Muhammad Idris Ishaq. Makkiyah atau Madaniyah? Kau orang Makkah atau orang Madinah? Dia bilang saya orang Makkah. Arabian atau Bugisian? Arab kau yang ada Bugis kau. Dia bilang anak Arabian. Imam Malik bilang bagus sekali dia anak. Orang Arab, orang Makkah. Tapi ada yang kau kurang sopan. Imam Syafi'i bilang, loh, kita dipuji lalu dicela. Kenapa pakai? Itu apa itu dia bilang? Bila saya orang miskin, tidak ada problem. Saya cuma ingin melihat urutan. Imam Malik bilang, buat apa? Tidak ada bekasnya. Dia bilang, memang tidak ada bekasnya kelihatan. Tapi apa yang Bapak kuliahkan seluruhnya, saya sudah hafal. Imam Malik bilang, coba ulang 1-2 hadis. Dia ulang biar satu yang salah. Tidak ada yang salah, yang satu. Akhirnya Imam Syafi'i dipanggil ke rumahnya dan besok menjadi asisten. Itulah cintanya orang terhadap ilmu pengetahuan sehingga dia menjadi ulama yang dikenal baik di dunia sini, di Asia maupun di Eropa, dikenal karena hadirin yang kami hormati. Oleh karena itu kepada seluruh hadirin keluarga besar Umi, keluarga Masjid Sultan Al-Abdi, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi rahmat sekurang-kurangnya terhadap satu orang. Kalau tidak pemerintah, jadilah rahmat terhadap rakyat, dan kita rakyat jadilah rahmat. Kita anak jadilah rahmat terhadap orang tua. Sekarang luar biasa. Ayah bunuh anaknya, ya. Ibu bunuh anaknya karena tidak bisa mengikuti pelajaran. Apa itu? Dari di baru-baru ini pengukuran kandungan apa itu di Jakarta. Alamatnya dokter, ada pembantunya. Ternyata di dalamnya adalah pengukuran kandungan dan sudah berlangsung hampir 3 tahun baru kita, dan ada 3.000 anak yang dihidupkan dan tidak ditanam, hanya dimasukkan ke air lalu diberi lacu, jadi hanya dibuat. Luar biasa. Kembali apa yang dikhawatirkan oleh Nabi, dan oleh karena itu bahagialah kita, jagalah anak kita, karena anak adalah kekayaan
kita wariskanlah pada anak kita. Dua tadi, ya. Banyak contoh tidak kurang ada orang meninggal kaya raya dan tidak memberikan bekal kepada anaknya ilmu dan akhlak, akhirnya anaknya juga meninggal. Terima kasih Pak Kiai, para guru besar, hadirin yang kami hormati, bahwa pada malam ini saya bisa memenuhi undangan untuk apa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah Maulid terima kasih Sallallahu Alaihi Wasallam sangat filosofis yang disampaikan oleh Pak. Begitu keluarga besar Bumi, keluarga besar Amir Masjid mengucapkan terima kasih dan harga dan segitu-tingginya kepada Pak Kiai. Kita tunggu sejenak bagian dengan selesainya acara hari ini, maka selesailah rangkaian acara kita pada malam ini. Atas kehadiran Pak Kiai memberikan kajian atas yayasan dan bapak-bapak sekalian, dan untuk banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.